Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Kematian pasti akan datang menghampiri. Setelah itu di akhirat akan ada surga dan neraka yang akan menjadi tempat selanjutnya untuk para umat manusia. Bagi umat yang selama hidup di dunia beriman kepada Allah Ta'ala akan masuk ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, jika selama di dunia hanya melakukan perbuatan dosa, maka nerakalah tempat kembalinya. Para pendosa pun akan dimasukkan ke dalam neraka yang merupakan tempat mengerikan. Segala macam siksaan dan azab pun akan didapatkan. Hal tersebut untuk menebus segala perbuatan dosanya selama di dunia. Rasa sakit yang luar biasa tidak akan bisa tertahankan dan rasanya ingin segera berlalu saja. Tetapi ada 6 golongan manusia yang akan kekal di dalam neraka. Lalu siapa sajakah golongan manusia tersebut sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut Astagfirullah. 6 orang ini kekal di neraka versi dari Magenta Islam. Orang-orang yang kafir. Sebagai umat muslim yang beriman, kita harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Sudah menjadi hal yang wajar jika kita selalu beribadah kepadanya agar bisa menjadi salah satu penghuni surga di akhirat nanti. Tetapi ada juga umat manusia yang menentang segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau mengikuti apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Bahkan sengaja melakukan segala perbuatan dosa hanya untuk kenikmatan sesaat yang dirasakan di dunia. Orang-orang ini termasuk ke dalam golongan orang kafir. Mereka sudah tersesat terlalu jauh ke dalam bujukan setan, sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang salah. Hati mereka sudah tertutup untuk kembali ke jalan Allah Ta'ala. Tentu neraka akan menjadi tempatnya di akhirat nanti. Mereka pun akan hidup kekal di neraka dan mendapat segala macam azab serta siksaan di sana. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 39. Apakah kalian mau merasakan siksaan yang amat pedih di neraka selamanya? Namun sebelum video ini semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Manusia yang menyesatkan. Setan akan selalu ada di sekitar kita. Mereka pun akan membujuk manusia untuk masuk ke dalam perbuatan dosa yang tidak bisa ditinggalkan. Iming-iming kenikmatan dunia pastinya dilancarkan. Mereka memanfaatkan segala kelemahan manusia agar kita masuk ke dalam jebakannya dan menjadi penghuni neraka. Memang tidak sedikit manusia yang terjebak dan termakan bujuk rai setan. Tetapi ada juga para pendosa yang mengajak orang lain untuk masuk ke dalam kesesatan dan melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Sungguh dosa yang sangat besar karena sudah menyesatkan orang lain. Tentunya sahabat beriman, pintu neraka terbuka lebar untuk umat yang melakukan perbuatan dosa tersebut. Mereka pun akan kekal di dalam neraka, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya. Hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagiaan daripada kami telah dapat kesenangan dari sebahagiaan dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 128. Maka janganlah menjadi orang yang mengajak orang lain masuk ke dalam kesesatan.
orang munafik. Sahabat beriman, orang munafik sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Tidak akan mereka mencium bau surga walau hanya sedikit saja. Para orang munafik ini akan langsung diceburkan ke dalam api neraka yang amat panas dan dibangkitkan lagi agar bisa merasakan siksaan itu terus-menerus. Ciri-ciri orang munafik adalah ketika ia berkata maka ia berdusta, ketika ia berjanji maka dia ingkar, dan ketika ia dipercaya maka dia akan berkhianat. Secara kasat mata memang susah untuk membedakan golongan orang yang munafik dan juga tidak, tetapi kita bisa merasakannya dari perbuatan yang mereka tunjukkan. Para orang munafik akan hidup kekal di neraka dan merasakan berbagai macam azab serta siksaan pedih yang tidak ada hentinya. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Quran Surat At-Taubah ayat 68. Semoga kita pun dijauhkan dari orang munafik di sekitar kita, dan janganlah diri kita menjadi salah satu golongan orang yang munafik selama hidup di dunia ini. Para pembunuh. Sebagai sesama umat manusia, kita pun harus tolong-menolong dalam kebaikan saat kita melihat ada seseorang yang kesulitan. Sudah menjadi tugas kita untuk membantunya. Dengan begini, kemudahan dunia dan akhirat pun akan didapatkan. Tetapi ada juga umat manusia yang gelap mata dan buta hatinya. Mereka sahabat beriman telah jauh termakan oleh bujukan setan sehingga melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Salah satu perbuatan dosa itu adalah membunuh orang lain. Tentunya di negara kita pun hal ini merupakan tindakan kriminal yang bisa dijatuhi hukuman yang cukup berat. Dalam Islam pun para pembunuh akan hidup kekal di dalam neraka, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Sesungguhnya membunuh adalah perbuatan yang amat keji. Banyak orang yang akan terluka karena perbuatannya. Keluarga yang ditinggalkan pun akan merasakan kesedihan yang mendalam. Surga tidak akan pernah terbuka untuk para pembunuh. Para pengambil riba. Saat ini praktek riba pun sudah merajalela. Dengan iming-iming keuntungan besar, banyak orang rela melakukan perbuatan ini. Tetapi banyak orang yang menganggap ini merupakan hal yang biasa. Dalam ajaran Islam kita pun dilarang untuk berbuat riba. Hal ini bukan sesuatu dengan dosa yang kecil, tetapi merupakan perbuatan dengan dosa yang amat besar. Bahkan para pelakunya pun akan kekal hidup di neraka dan merasakan siksaan yang amat pedihnya. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Para siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, yang urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Orang musyrik. Musyrik sendiri adalah perbuatan menyekutukan Allah Ta'ala. Mereka yang termasuk golongan ini sahabat beriman mempercayai bahwa ada yang lebih tinggi dan lebih kuat daripada Allah Ta'ala, sehingga mereka pun menyembahnya. Tentunya ini perbuatan dosa besar yang tidak termaafkan. Memang setan selalu menggoda manusia untuk melakukan perbuatan dosa yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Perbuatan musyrik ini pun akan mendapatkan ganjaran hidup kekal di neraka dan dosanya tidak terampuni. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah.
sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di neraka. Quran Surat At-Taubah ayat 17. Maka dari itu, bagaimanapun cobaannya, tetaplah beriman kepada Allah Ta'ala karena tiada Tuhan selain Allah Ta'ala. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.